Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru yang kembali menggetarkan dunia internasional. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, secara terbuka mengumumkan bahwa negaranya akan memperluas persenjataan nuklir secara cepat, menyusul latihan militer gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Langkah ini menandai semakin jauhnya harapan denuklirisasi semenanjung Korea, dan sebaliknya, mengarah pada potensi perlombaan senjata nuklir yang berbahaya di kawasan Asia Timur. Setiap tahun, Amerika Serikat dan Korea Selatan menggelar latihan militer gabungan bernama Ulchi Freedom Shield. Tahun ini, latihan tersebut kembali digelar selama 11 hari dengan skala besar, melibatkan simulasi perang darat, laut, udara, bahkan unsur nuklir. Bagi Korea Utara, latihan semacam ini selalu dianggap sebagai ancaman langsung dan provokasi. Kim Jong-un menilai latihan ini adalah bukti nyata bahwa Amerika dan Korea Selatan tidak pernah benar-benar berniat berdamai dengan Pyongyang, melainkan terus memosisikan Korut sebagai musuh utama. Dalam pernyataan yang dikutip Reuters, Kim mengatakan, kondisi keamanan mengharuskan Korea Utara memperluas persenjataan nuklirnya dengan cepat. Ia menekankan bahwa selama Amerika dan Korea Selatan tetap membawa elemen nuklir dalam latihan militer, maka Korea Utara akan merespons dengan cara memperkuat kemampuan tempur nuklirnya. Pernyataan ini memperlihatkan sikap keras Pyongyang yang sudah lama menolak gagasan denuklirisasi. Menurut laporan Federasi Ilmuwan Amerika, Korea Utara kemungkinan telah memproduksi cukup bahan fisi untuk membangun hingga 90 hulu ledak nuklir. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa yang sudah benar-benar dirakit mendekati 50 hulu ledak. Jumlah ini memang jauh lebih sedikit dibandingkan Amerika, Rusia, atau bahkan Cina. Tapi bagi kawasan Asia Timur, kekuatan ini sudah lebih dari cukup untuk mengubah peta geopolitik dan menciptakan ketakutan permanen. Selain nuklir, Korea Utara juga sedang meningkatkan kekuatan angkatan lautnya. Pyongyang berencana membangun kapal perusak kelas Chohyeon dengan bobot 5.000 ton yang ketiga pada Oktober tahun depan. Mereka juga tengah menguji coba rudal jelajah dan rudal anti-udara untuk dipasang di kapal perang tersebut. Dengan langkah ini, Korut bukan hanya ingin menakut-nakuti tetangganya, tetapi juga berupaya memperluas jangkauan militernya ke perairan internasional. Tentu saja, langkah ini menimbulkan kegelisahan besar. Amerika Serikat menegaskan akan terus mendukung sekutu utamanya, Korea Selatan, dan tidak akan membiarkan Korut mengancam kawasan. Korea Selatan sendiri kini berada dalam dilema besar. Di satu sisi, mereka butuh dukungan Amerika untuk melawan ancaman Korut. Di sisi lain, ketegangan terus-menerus membuat situasi semenanjung Korea semakin berbahaya. Sementara itu, Cina dan Rusia cenderung lebih berhati-hati, karena mereka sering menjadi tameng politik bagi Korut di forum internasional. Menurut Hong Min, analis dari Institut Unifikasi Nasional Korea, pernyataan Kim Jong-un kali ini jelas menunjukkan penolakan permanen terhadap denuklirisasi. Artinya, dunia harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa Korea Utara akan tetap menjadi negara nuklir dengan kemampuan yang terus berkembang. Dengan kata lain, denuklirisasi semenanjung Korea, yang dulu menjadi tujuan diplomasi internasional, kini semakin terlihat seperti mimpi kosong. Langkah Korea Utara untuk memperluas persenjataan nuklir tidak hanya soal keamanan regional. Ini bisa memicu perlombaan senjata di Asia Timur, memaksa Jepang, Korea Selatan, bahkan Taiwan untuk memperkuat pertahanan militernya. Bisa juga memperumit hubungan Amerika dengan Cina dan Rusia, karena dua negara besar itu tidak ingin semenanjung Korea sepenuhnya dikendalikan pengaruh Washington. Dan yang paling berbahaya, kesalahan perhitungan sekecil apapun bisa memicu konflik militer terbuka, yang mungkin melibatkan senjata nuklir. Dengan pernyataan terbaru Kim Jong-un ini, dunia kembali diingatkan bahwa ancaman perang nuklir bukanlah sesuatu dari masa lalu perang dingin, melainkan realitas yang masih hidup hingga hari ini. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Amerika dan Korea Selatan akan membuat Korut semakin keras kepala? Atau justru ada peluang diplomasi baru untuk mencegah krisis besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar geopolitik dunia.